Hujan deras mengguyur desa kecil bernama Sukamaju. Di pinggiran kota yang sepi, menyelimuti rame-rama bercat pudar dengan tirai air kelabu, Suca, perempuan berusia 27 tahun, dengan rambut panjang terikat asal, duduk di beranda rumah sederhana, peninggalan orang tuanya. Matanya menatap genangan air di halaman, mencerminkan langit yang muram. Di tangannya, selembar surat dari notaris terlipat rapi. Namun isi surat itu membuat dadanya sesak. Warisan 1 miliar rupiah dari almarhum ayah dan ibunya yang meninggal dalam kecelakaan tragis 3 bulan lalu. Baru saja dikonfirmasi. Angka itu terasa seperti mimpi yang indah, sekaligus beban yang mencekik lehernya. Suca, kamu kenapa duduk di sini? Hujan begini? Masuklah, nanti sakit. Suara lembut namun tegas menggema dari seberang pagar kayu yang sudah lapuk. Isneni, tetangga yang tinggal di rumah megah 2 lantai di samping, berdiri dengan payung hitam besar di tangan. Rambutnya yang dikunci rapi basah di ujung, namun wajahnya tetap terlihat tenang, penuh wibawa yang khas seorang pengacara terkenal di kota. Matanya tajam dan penuh perhitungan, menyapu wajah Suca dengan penuh perhatian. Suca menoleh, tersenyum tipis. Namun, senyum itu tak mampu menyembunyikan kepedihan di matanya. Cuman lagi mikir. Mbak Isna, banyak yang dipikirin akhir-akhir ini, katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan. Isneni melangkah mendekat. Payungnya kini menaungi mereka berdua, menciptakan ruang kecil yang terlindung dari air. Kamu masih sedih ya? Wajar. Kehilangan orang tua itu gak gampang, ujar Isneni, nadanya penuh empati. Namun, di balik nada itu, ada kilatan aneh di matanya. Sesuatu yang tak terbaca oleh Suca yang tenggelam dalam duka. Mau cerita, aku di sini kalau kamu butuh temen. Suca menghela napas panjang. Jari-jarinya meremas surat di tangannya. Aku dapat kabar, Mbak. Warisan dari papa sama mama. 1 miliar. Aku nggak tahu harus apa dengan uang sebanyak itu. Suaranya bergetar, campuran antara kagum dan ketakutan. Ia menatap Isneni, mencari pegangan, mencari seseorang yang bisa memahami kegelisahannya. Isneni membelalak. Alisnya terangkat sejenak, sebelum ia cepat menguasai diri. 1 miliar. Ya Tuhan, Suca, itu bukan jumlah kecil. Ia berhenti sejenak, seolah menimbang kata-katanya. Kamu harus hati-hati, jangan ceritain ke sembarang orang. Orang desa ini, kamu tahu sendiri, mulutnya suka lari lebih cepat dari pikiran. Suca tertawa kecil, tapi tawanya pahit, seperti kopi tanpa gula. Mbak Isna bukan sembarang orang kan? Lagi pula, aku cuma pengen curhat. Aku bingung, Mbak. Uang ini kayak kutukan. Papa sama mama pergi, sekarang aku dapat ini. Aku nggak tahu, apa ini anugerah atau hukuman. Matanya berkoka-koka, namun ia menahan air mata dengan susah payah. Isneni mengangguk. Tangannya menyentuh bahu Suca dengan lembut, seperti kakak yang sedang menghibur adiknya. Aku ngerti, Suca, kehilangan itu berat, apalagi dengan tanggung jawab sebesar ini. Tapi dengar, uang itu bisa jadi jalan baru buatmu. Kamu bisa buka usaha, sekolah lagi, apa saja yang kamu mau. Jangan biarkan kesedihan menutup mata kamu dari peluang. Malam itu, Suca tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang kayu tua di kamarnya, ditemani suara hujan yang masih mengguyur atap seng. Surat dari notaris tergeletak di meja kecil, diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. 1 miliar. Angka itu berputar di kepalanya, membawa serta kenangan akan ayahnya, Pak Hartono, yang selalu mengajarinya hidup sederhana. Uang bukan segalanya, Suca. Yang penting hati kamu bersih.
katanya dulu sambil tersenyum di bawah pohon mangga di halaman. Tapi kini, hati Suca terasa kotor, penuh rasa bersalah, karena merasa tak pantas menerima warisan itu. Bagaimana bisa ia menikmati uang ini, sementara ayah dan ibunya terkubur di bawah tanah? Keesokan harinya, kabar tentang warisan Suca menyebar seperti api di rerumputan kering. Entah bagaimana, tetangga mulai berbisik di geng-geng sempit desa Sukamaju. "Suca, kok bisa dapat warisan segitu? Pasti ada apa-apa," ujar Bu Marni, penjual sayur keliling di warung kopi Pak Darto. "Orang tuanya kan cuma petani biasa. Mana mungkin punya uang sebanyak itu," sahut yang lain. Nada iri terasa jelas. Suca mendengar bisik-bisik itu saat ia berjalan ke pasar pagi itu. Hatinya perih seperti ditusuk pisau kecil. Ia tak tahu bahwa Isneni, di balik senyum ramahnya, adalah orang yang pertama kali membocorkan kabar itu kepada Bu Marni dengan alasan khawatir pada Suca. "Aku cuma cerita ke Bu Marni supaya dia bisa jagain Suca. Orang-orang kan suka usil," ujar Isneni pada dirinya sendiri, meski hatinya tahu itu hanyalah alasan. Sore itu, Isnani kembali berkunjung, membawa sepiring kue pisang buatannya. Aroma manis kue itu mengisi ruang tamu kecil Suca, namun tak mampu mengusir ketegangan di udara. "Suca, kamu gak apa-apa kan? Aku dengar orang-orang mulai ngomongin kamu," katanya, duduk di kursi rotan sambil menatap Suca dengan penuh perhatian. Suca mengangguk lemas, tangannya memainkan ujung jilbabnya. "Aku gak peduli, Mbak. Biarin aja. Aku cuma pengen hidup tenang kayak dulu." Suaranya pelan, namun ada nada getir yang tak bisa disembunyikan. Isneni menghela napas, seolah ikut merasakan beban Suca. "Tapi kamu gak bisa begitu, Suca. Orang desa ini mulutnya pedas. Kalau kamu gak kuat, mereka bakal nginjek-injek kamu. Kamu harus tunjukin kalau kamu bisa handle semua ini." Nadanya penuh perhatian, namun matanya menyimpan rahasia yang Suca tak sadari. Malam itu, setelah Isneni pulang suka duda di beranda lagi, menatap langit yang kini mulai cerah. Bintang-bintang mulai muncul, namun hatinya tetap kelam. Ia teringat ibunya, Ibu Sari, yang selalu menyanyi pelan saat menjahit di beranda ini. "Suca, hidup itu sederhana, jangan kejar yang gak perlu," katanya dulu. Tapi kini, dengan warisan 1 miliar di tangannya, hidup Suca terasa jauh dari sederhana. Ia merasa terjebak dalam labirin yang tak ia pahami. Di rumah sebelah, Isneni duduk di ruang kerjanya yang penuh dengan tumpukan dokumen. Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang tegang. Ia mengangkat telepon. Suaranya rendah dan penuh intrik. "Iya, dia dapat warisan itu. 1 miliar, mungkin lebih. Kita harus cepat sebelum dia curiga." Di ujung telepon, suara pria menjawab, "Tenang Naini, kita atur semuanya. Dia gak akan tahu apa-apa." Suca, yang tak mendengar percakapan itu, tertidur dengan air mata mengering di pipinya. Warisan yang seharusnya menjadi berkah kini terasa seperti jebakan yang perlahan menutup. Dan di balik semua itu, Isneni, tetangga yang ia anggap sahabat, tengah merangkai rencana yang akan menghancurkan hidupnya. Langit Sukamaju pagi itu cerah, namun hati Suca tetap kelabu. Ia duduk di ruang tamu kecil rumahnya, menatap surat warisan yang kini tergeletak di atas meja kayu tua. 1 miliar rupiah. Angka itu masih terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Suca ingin menggunakan uang itu untuk sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bisa menghormati kenangan ayah dan ibunya. Ia teringat ibunya, Ibu Sari, yang selalu bermimpi membuka warung makan kecil, tempat orang-orang desa bisa berkumpul sambil menikmati masakan rumahan. "Mungkin aku bisa wujudin mimpi mama," gumam Suca pada dirinya sendiri. Jari-jarinya mengelus permukaan meja yang penuh goresan kenangan.
Pintu depan berderit pelan, dan Isneni muncul dengan senyum ramah yang sudah akrab. Ia membawa sebungkus nasi kuning. Aroma daun pisangnya menggoda. "Pagi Suca, aku bawa sarapan. Kamu kelihatan kurus loh. Jangan lupa makan," katanya, meletakkan bungkusan itu di meja. Wajahnya penuh perhatian, namun matanya seperti selalu menyimpan sesuatu yang tak terucap. "Terima kasih Mbak Isna," jawab Suca, mencoba tersenyum. "Aku lagi mikirin mau buka warung makan kecil. Buat kenang-kenangan Mama, dia suka masak kan?" Isneni duduk di kursi rotan di seberang Suca. Alisnya terangkat sejenak. "Warung makan? Ide bagus. Tapi risikonya besar. Suca, desa ini kecil. Saingannya banyak. Kalau rugi, uang warisanmu bisa habis percuma." Nadanya lembut, namun ada nada meremehkan yang terselip, membuat Suca ragu. "Aku gak ngerti bisnis Mbak, tapi aku pengen coba. Rasanya kayak nyambung sama Mama," kata Suca. Suaranya pelan, penuh kerinduan. Isneni mengangguk, tapi senyumnya tak sampai ke mata. "Aku cuma khawatir, Suca, uang segitu gak boleh sembarangan dipakai. Kalau aku jadi kamu, aku investasi dulu, biar uangnya berkembang. Kamu masih muda, pelan-pelan aja." Ia menyeruput teh yang Suca sajikan, seolah tak ada beban di pundaknya. Suca menatap Isneni. Hatinya bimbang. "Tapi aku gak ngerti investasi Mbak. Aku takut salah langkah. Kalau uangnya habis, aku gak tahu harus apa." Isneni tersenyum lebar, seolah menemukan celah. "Tenang, aku kenal orang yang bisa bantu. Namanya Pak Budi Ali Kuanggen. Dia sudah bantu banyak klienku. Kalau kamu mau, aku bisa atur pertemuan. Gratis kok. Anggap aja aku bantu tetangga." Nada Isneni penuh keyakinan, namun di balik itu, ia sedang merangkai jaring yang akan menjerat Suca. Malam itu, Suca tak bisa tidur. Ia berjalan ke gudang kecil di belakang rumah. Tempat barang-barang peninggalan orang tuanya disimpan. Di antara tumpukan kardus berdebu, ia menemukan kotak kayu tua yang terkunci. Dengan susah payah, ia membukanya menggunakan kunci kecil yang ditemukan di laci ayahnya. Di dalamnya ada buku harian ibunya, Ibu Sari, dengan sampul kulit yang sudah usang. Suca membuka halaman pertama. Jantungnya berdegup kencang. Tulisan tangan ibunya, rapi dan penuh perasaan, seolah memanggilnya kembali ke masa lalu. "Aku takut Hartono terlalu percaya pada Isneni," tulis ibunya di salah satu halaman. Bertanggal 2 tahun lalu. Dia pengacara yang cerdas, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tak tenang. Aku harap aku salah, tapi firasatku bilang dia bukan orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Suca terhenyak. Ia tak pernah tahu ibunya curiga pada Isneni, wanita yang selama ini ia anggap seperti kakak. Tapi ia mengabaikan firasat itu. Berpikir itu hanya kekhawatiran berlebihan seorang ibu. Ia menutup buku harian itu. Hatinya bergolak. "Mungkin Mama cuma khawatir berlebihan," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi benih keraguan sudah tertanam. Keesokan harinya, Isneni datang lagi. Kali ini bersama seorang pria berpakaian rapi bernama Pak Budi. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, memiliki senyum yang terlalu ramah, hampir seperti topeng. "Suca, saya dengar dari Isneni kamu dapat warisan besar. Selamat ya," katanya. Suaranya penuh semangat. "Saya bisa bantu kamu investasi di properti. Dijamin untung besar, aman, dan cepat." Suca menatap Pak Budi, lalu ke Isneni yang mengangguk penuh keyakinan. Percaya sama Pak Budi.
Suca, aku kenal dia bertahun-tahun. Dia nggak bakal nipu, kata Isneni. Tangannya memegang lengan Suca dengan lembut, seolah meyakinkan. Aku nggak yakin, Mbak. Aku cuma pengen warung kecil, nggak muluk-muluk, balas Suca suaranya ragu. Pak Budi tertawa kecil. Warung kecil? Suca, kamu punya 1 miliar. Kenapa main kecil-kecilan? Dengan investasi properti, kamu bisa punya passive income. Nggak perlu capek-capek buka warung. Isnini menipali. Betul, Suca. Warung itu capek. Belum tentu laku. Investasi ini lebih aman. Pak Budi punya proyek di kota. Tanah strategis. Kalau masuk sekarang, kamu bisa untung 2 kali lipat dalam setahun. Suca mengangguk pelan. Meski hatinya masih gelisah. Ia tak tahu bahwa Pak Budi adalah rekan Isneni dalam rencana yang jauh lebih gelap. Isneni, yang ternyata adalah pengacara pribadi almarhum orang tua Suca, tahu betul isi surat wasiat itu. Ia juga tahu bahwa warisan sebenarnya lebih besar dari 1 miliar ada tanah dan rumah di kota yang nilainya mencapai 3 kali lipat. Namun, sebagian aset itu telah disisihkan oleh Isneni untuk kepentingan pribadi dengan bantuan Pak Budi. Malam itu, setelah banyak bujukan, Suca menandatangani beberapa dokumen yang diberikan Pak Budi. Ia tak membaca dengan teliti, terlalu percaya pada Isneni yang terus meyakinkannya. Ini cuma formalitas. Suca, biar uangmu aman, kata Isneni. Suaranya lembut, namun penuh tipu daya. Suca hanya mengangguk, berharap keputusannya benar. Seminggu kemudian, telepon dari bank membuat dunianya runtuh. Ibu Suca, saldo rekening Anda tinggal 400 juta. Ada penarikan besar minggu lalu, kata petugas bank dengan nada datar. Suca merasa jantungannya berhenti. Ia panik, tangannya gemetar saat menelpon Isneni. Mbak, ini kenapa? Uangku kok berkurang banyak sekali. Di ujung telepon, Isneni terdengar terkejut. Apa? Enggak mungkin Suca, aku cek dulu sama Pak Budi. Tenang. Ya, pasti ada kesalahpahaman. Namun, nada Isneni terlalu tenang, terlalu terkontrol, membuat Suca mulai curiga. Malam itu, Suca kembali membuka buku harian ibunya. Mencari petunjuk, ia menemukan catatan lain, ditulis dengan tangan gemetar. Isneni tahu rahasia Hartono. Aku takut dia akan memanfaatkannya untuk menghancurkan Suca. Suca menutup buku itu, air matanya jatuh ke halaman kuning itu. Ia tak tahu apa rahasia yang dimaksud ibunya, tapi satu hal pasti, Isneni bukan sekadar tetangga. Ia adalah bayang-beyong dari masa lalu keluarganya. Dan kini, bayang-bayang itu mulai menampakkan wujudnya yang kelam. Langit suka maju pagi itu, diselimuti awan tipis, seolah mencerminkan hati Suca yang penuh keraguan. Rumah kecilnya terasa semakin sempit. Dinding-dindingnya seakan menekan dadanya. Saldo rekeningnya yang tinggal 400 juta rupiah terus menghantui pikirannya, seperti bisikan yang tak henti menggema. Ia duduk di meja makan, menatap buku harian ibunya, yang kini terbuka di halaman bertuliskan kecurigaan terhadap Isneni. Kata-kata ibunya. Ada sesuatu di matanya yang membuatku tak tenang. Terasa seperti pisau yang menusuk hati Suca. Ia tak bisa lagi mengabaikan firasat itu. Ia harus mencari tahu kebenaran. Kalau Mama sudah curiga, pasti ada sesuatu, gumam Suca. Jari-jarinya meremas halaman buku harian itu. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor notaris di kota, tempat surat warisan itu dikeluarkan. Mungkin di sana ia bisa menemukan jawaban atas kegelisahan yang mencekiknya. Pagi itu, dengan jilbab sederhana dan tas kain peninggalan ibunya, Suca naik angkot menuju kota. Kantor notaris Pak Wiryo terletak di sudut jalan yang sibuk. Bangunannya kecil namun rapi, dengan papan nama sederhana di depan. Suca melangkah masuk. Jantungnya berdegup kencang. Pak Wiryo,
Seorang pria tua dengan kacamata tebal dan rambut yang sudah memutih menyambutnya dengan senyum hangat, namun wajahnya segera berubah gelisah saat Suca menyebut warisan. "Pak, saya mau tanya soal warisan dari papa dan mama saya. Saya cuma tahu soal 1 miliar itu. Tapi saya merasa ada yang gak beres," kata Suca. Suaranya pelan, namun penuh tekad. Pak Wiryo menghela napas panjang. Tangannya mengelus dagu. "Suca, sebenarnya warisanmu bukan cuma 1 miliar. Ada aset lain, tanah dan rumah di pusat kota, yang nilainya jauh lebih besar. Mungkin sekitar 3 miliar. Tapi Isneni bilang, kamu sudah setuju untuk menyerahkan pengelolaannya padanya." Suaranya pelan, seolah takut menyakiti Suca lebih dalam. Suca merasa dunianya runtuh, wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Mbak Isna, tapi dia bilang cuma 1 miliar. Aku nggak pernah setuju apa-apa soal tanah." Suaranya meninggi, campuran antara kemarahan dan keputusasaan. "Kenapa, Pak Wiryo, nggak bilang dari awal?" Pak Wiryo menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku curiga, tapi Isneni adalah pengacara pribadi orang tuamu. Aku pikir dia bertindak atas nama kamu. Dia menunjukkan dokumen dengan tanda tanganmu." "Suca, aku nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu apa-apa." Suca merasa napasnya tersengal. Dokumen yang ia tanda tangani bersama Pak Budi minggu lalu terlintas di benaknya. Ia tak membaca isinya dengan teliti, terlalu percaya pada Isneni yang terus meyakinkannya. "Jadi, Mbak Isna yang ambil semuanya?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku nggak bisa bilang begitu tanpa bukti, Suca. Tapi, aku sarankan kamu cek lagi dokumen-dokumen itu. Kalau perlu, bawa ke pengacara lain," jawab Pak Wiryo, matanya penuh simpati. Malam itu, Suca pulang dengan hati remuk. Ia duduk di lantai kamarnya. Buku harian ibunya terbuka di pangkuannya. Air matanya menetes, membasahi halaman-halaman itu. Ia merasa dikhianati oleh orang yang ia anggap keluarga. Orang yang selalu hadir dengan kue dan kata-kata manis. "Mbak Isna, kenapa kamu ngelakuin ini?" bisiknya pada keheningan malam. Keesokan harinya, Suca memutuskan untuk menghadapi Isneni. Dengan langkah berat, ia berjalan ke rumah megah di sebelah. Tangannya mengepal erat. Isneni sedang menyiram tanaman di halaman depan. Wajahnya tenang seperti biasa. "Suca, ayo masuk. Aku baru bikin teh jahe," sapanya. Seolah tak ada yang salah. "Mbak, aku tahu semuanya," kata Suca. Suaranya gemetar namun tegas. "Warisan itu bukan cuma 1 miliar kan? Ada tanah, ada rumah. Kenapa Mbak bohongi aku?" Isneni terdiam. Wajahnya pucat sejenak, sebelum ia tersenyum tipis. "Suca, kamu salah paham. Aku cuma mau bantu kamu. Aset-aset itu rumit. Aku urus supaya kamu gak pusing. Jangan bohong lagi," Suca berteriak. Air matanya mengalir. "Aku baca buku harian Mama. Dia gak percaya sama kamu. Dan sekarang, aku tahu kenapa. Kamu ambil uangku, Mbak. Kamu nipu aku." Isneni melangkah mendekat. Tangannya terulur, seolah ingin menenangkan. "Suca, dengar. Orang tuamu punya banyak rahasia. Aku cuma melindungi kamu dari itu. Kalau kamu tahu semuanya, kamu gak akan kuat. Melindungi? Kamu malah nyuri dari aku." Suca mundur. Matanya penuh kebencian. "Aku gak akan diam, Mbak. Aku akan cari tahu semuanya." Isneni menatap Suca dengan mata dingin. Senyumnya lenyap. "Kamu gak tahu apa yang kamu hadapi, Suca. Kalau kamu terus maksa, kamu yang akan rugi." Nadanya rendah, penuh ancaman terselubung. Malam itu, Suca tak bisa tidur. Ia kembali ke gudang, mencari petunjuk lain di antara barang-barang peninggalan ayahnya. Di antara tumpukan dokumen tua, ia menemukan map coklat yang sudah pudar. Di dalamnya, ada surat dari Isneni kepada ayahnya, Pak Hartono, bertanggal 5 tahun lalu.
Surat itu mengungkap bahwa Isneni pernah terlibat dalam kasus penipuan di firma hukum tempat ia bekerja. Ayah suka tahu, tapi memilih memaafkan karena Isneni berjanji akan berubah. Aku berutang budi pada Hartono, tulis Isneni dalam surat itu. Tapi kalau dia mengkhianatiku, aku akan pastikan dia menyesal. Suca menutup map itu. Tangannya gemetar. Ia kini yakin bahwa Isneni tak pernah berubah. Wanita itu yang selama ini ia anggap sahabat adalah ular yang bersemayam di sisinya. Tapi Suca juga merasa takut jika Isneni adalah pengacara pribadi ayahnya. Ia pasti tahu lebih banyak tentang keluarganya. Mungkin rahasia yang bahkan Suca sendiri tak tahu. Di rumah sebelah, Isneni duduk di ruang kerjanya, telepon di tangan. Dia mulai curiga Budi, katanya pada seseorang di ujung telepon. Suaranya penuh ketegangan. Kita harus percepat rencana. Kalau dia sampai ke polisi, semua bisa berantakan. Tenang Naini, dokumen itu sudah kita atur. Dia nggak punya bukti apa-apa, jawab suara pria di telepon, penuh percaya diri. Isneni menutup telepon, menatap keluar jendela ke arah rumah Suca. Kamu terlalu polos Suca, gumamnya, dan itu akan jadi kehancuranmu. Sementara itu, Suca duduk di kamarnya, memeluk buku harian ibunya. Ia tahu ia harus bertindak, tapi ketakutan dan kesedihan terus menyelimutinya. Warisan yang seharusnya menjadi berkah, kini telah menyeretnya ke dalam jurang pengkhianatan. Dan ia belum tahu seberapa dalam jurang itu akan membawanya. Hujan kembali mengguyur Sukamaju. Seolah langit ikut menangisi nasib Suca. Ia duduk di beranda rumahnya, menatap tetesan air yang jatuh di halaman. Setiap tetes seperti cerminan air matanya yang tak kunjung kering. Buku harian ibunya tergeletak. Di pangkuannya, halaman-halaman penuh rahasia yang kini terbongkar. Surat dari Isneni kepada ayahnya, yang mengungkap masa lalu kelam sang pengacara, masih terngiang di benaknya. Suca tahu, ia tak bisa tinggal diam. Pengkhianatan Isneni terlalu dalam, terlalu kejam, dan ia harus melawan, meski hatinya remuk oleh kebenaran yang baru ia temukan. Mama, Papa, apa rahasia kalian yang disembunyikan dari aku? Bisik Suca pada angin malam. Suaranya penuh kepedihan. Ia tak hanya kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis itu, tapi juga kehilangan kepercayaan pada mereka. Catatan ibunya tentang rahasia Hartono membuat Suca mempertanyakan segala kenangan indah bersama ayahnya. Apakah Pak Hartono yang selalu mengajarinya kejujuran, menyimpan sisi gelap yang tak pernah ia ceritakan? Pagi itu, dengan tekad yang bercampur ketakutan, Suca pergi ke kantor polisi desa. Ia membawa semua bukti yang ia temukan. Buku harian ibunya, surat dari Isneni, dan salinan dokumen warisan dari Pak Wirio. Di ruang kecil yang bau cat dan kopi basi, ia duduk di depan seorang polisi muda bernama Bima. Bu, ini kasus serius. Penipuan warisan bukan hal kecil, tapi saya harus jujur. Melawan Isneni gak akan mudah. Dia pengacara terkenal, punya koneksi, kata Bima, menatap Suca dengan simpati. Aku tahu Pak, tapi aku gak bisa diam. Dia ambil semua yang Papa dan Mama tinggalin buat aku, jawab Suca. Suaranya gemetar namun penuh tekad. Aku cuma minta keadilan. Bima mengangguk, mencatat laporan Suca. Kami akan panggil Isneni untuk dimintai keterangan. Tapi kamu harus siap Bu, dia pasti punya cara buat membela diri. Malam itu, Suca tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding ayah, ibu, dan dirinya saat kecil, tersenyum di bawah pohon mangga. Tapi kini, senyum itu terasa seperti ilusi. Ia teringat kata-kata Isneni saat konfrontasi di halaman.
Kamu nggak tahu apa yang kamu hadapi. Suca, ancaman itu terus bergema, membuatnya takut, namun juga membakar semangatnya untuk mencari kebenaran. Beberapa hari kemudian, Isneni dipanggil ke kantor polisi. Suca hadir sebagai pelapor, duduk di sudut ruangan, dengan jantung berdegup kencang. Isneni masuk dengan pakaian rapi, wajahnya tenang seperti biasa, seolah tak ada beban di pundaknya. Suca, kenapa kamu bikin masalah begini? Tanyanya, suaranya lembut, namun penuh sindiran. Aku cuma menjalankan tugas sebagai pengacara keluargamu. Semua dokumen sudah kamu tanda tangani. Kamu lupa? Suca mengepalkan tangan, menahan amarah. Mbak, aku nggak lupa. Aku tahu dokumen itu bohong. Aku nggak pernah setuju kasih tanah dan rumah ke kamu. Kamu nipu aku. Isneni tersenyum tipis, menoleh ke Bima. Pak, ini cuma kesalahpahaman. Suca masih muda. Dia bingung soal warisan. Saya punya semua bukti bahwa saya bertindak sesuai wasiat Pak Hartono. Kalau Suca mau tuduh saya, mana buktinya? Bima menatap Suca, seolah meminta jawaban. Suca mengeluarkan buku harian ibunya dan surat dari Isneni. Ini Pak, mama saya curiga sama Mbak Isneni, dan surat ini buktikan dia punya sejarah penipuan. Dia nggak jujur soal warisan. Isneni tertawa kecil, nadanya meremehkan. Buku harian, surat lama. Suca, itu cuma tulisan emosional ibumu. Dan surat itu urusan lama yang sudah selesai. Pak Hartono sendiri yang maafin saya. Kamu mau bawa masa lalu ke pengadilan, kamu nggak akan menang, Suca. Bima menjola napas. Kami akan selidiki lebih lanjut, Bu Isneni. Tapi untuk saat ini, kami butuh dokumen asli warisan dan bukti transfer uang. Isneni mengangguk. Wajahnya tetap tenang. Tentu Pak, saya akan bawa semua dokumen. Tapi saya sarankan, Suca berhenti bikin tuduhan tanpa dasar. Ini cuma buang-buang waktu. Setelah pertemuan itu, Suca pulang dengan hati hancur. Ia merasa tak berdaya melawan kecerdasan Isneni, yang mampu memutarbalikkan fakta dengan mudah. Malam itu, ia kembali membaca buku harian ibunya, mencari kekuatan. Di halaman terakhir, ia menemukan catatan yang membuat dadanya sesak. Hartono menyesal atas masa lalunya. Dia ingin Suca hidup bersih, tanpa beban. Tapi Isneni, aku takut dia akan menghancurkan semuanya. Suca menangis. Jari-jarinya meremas halaman itu. Mama, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin, bisiknya. Tapi di tengah keputusasaan, ia menemukan secercah tekad. Ia tak akan menyerah. Ia harus melawan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menghormati keinginan ibunya. Keesokan harinya, Suca mendapat telepon dari seseorang yang mengaku kenal ayahnya. Pria itu, bernama Pak Joko, adalah mantan rekan bisnis Pak Hartono. Suca, aku dengar kamu bermasalah sama Isneni, katanya di telepon. Suaranya serak, namun penuh perhatian. Ayahmu pernah cerita soal dia. Isneni tahu banyak soal bisnis lama Hartono. Bisnis yang gak sepenuhnya bersih. Dia pegang dokumen-dokumen penting. Kalau kamu mau lawan dia, kamu harus cari dokumen itu. Suca terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Bisnis gak bersih, maksud bapak apa? Tanyanya. Suaranya gemetar. Pak Joko menghela napas. Hartono pernah terlibat dalam proyek konstruksi yang bermasalah. Suca, dia keluar sebelum semuanya terbongkar. Tapi Isneni yang urus hukumnya. Dia tahu semua rahasia itu, dan dia bisa pakai itu buat ancam kamu. Suca menutup telepon. Tangannya dingin. Ia tak ingin percaya bahwa ayahnya, yang selalu jadi panutannya, terlibat dalam sesuatu yang kelam. Tapi, kata-kata Pak Joko dan catatan ibunya tak bisa ia abaikan. Ia kembali ke gudang, mencari dokumen lain yang mungkin tersembunyi. Di antara tumpukan kertas tua, ia menemukan amplop coklat
dengan tulisan tangan ayahnya. Untuk Suca, jika sesuatu terjadi padaku, di dalam amplop itu ada surat pendek dari Pak Hartono. Suca, anakku, jika kamu baca ini, berarti aku sudah tiada. Aku pernah salah di masa lalu, tapi aku berusaha menebusnya demi kamu. Hati-hati dengan Isneni, dia tahu terlalu banyak, dan aku takut dia akan gunakan itu untuk menyakitimu. Maafkan Papa, Suca menangis terseduh, memeluk surat itu. Ayah merasa dunianya hancur, tapi juga menemukan kekuatan baru. Ayahnya mungkin tak sempurna, tapi ia mencintainya, dan ia akan melawan untuk melindungi apa yang ditinggalkan untuknya. Di rumah sebelah, Isneni duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen yang telah ia palsukan. Kamu terlalu polos, Suca, gumamnya. Senyum licik menghias wajahnya, dan itu akan jadi akhir dari semuanya. Malam menyelimuti Sukamaju dengan kegelapan yang pekat. Hanya diterangi lampu jalan yang berkedip lemah di ujung gang. Suca duduk di kamarnya, memeluk surat terakhir dari ayahnya. Kata-kata penuh penyesalan Pak Hartono masih bergema di benaknya. Maafkan Papa, tulis ayahnya. Dan kalimat itu seperti pisau yang terus mengiris hatinya. Ia tahu, ia harus melawan Isneni. Bukan hanya untuk mengambil kembali warisannya, tapi juga untuk menghormati perjuangan ayahnya, menebus masa lalu. Tapi, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, dengan jurang pengkhianatan di bawahnya. Suca tak bisa lagi sendirian. Ia menghubungi Lila, seorang pengacara muda yang dikenalkan oleh Pak Joko Lila. Perempuan berusia 30 tahun dengan mata penuh semangat, bersedia membantu tanpa pamrih. Suca, kasus ini gak gampang, tapi aku yakin kita bisa bongkar kebohongan Isneni, kata Lila saat mereka bertemu di warung kecil di pinggir desa. Kamu punya bukti kuat, buku harian ibumu, surat ayahmu, dan dokumen dari notaris. Kita akan lawan dia di pengadilan. Suca mengangguk, meski dadanya masih sesak. Aku takut, Mbak Lila. Isneni bilang dia tahu rahasia Papa. Kalau itu terbongkar, nama Papa, nama keluargaku akan hancur. Lila memegang tangan Suca, matanya penuh keyakinan. Suca, apapun masa lalu ayahmu, itu gak mengubah fakta bahwa Isneni menipu kamu. Kita fokus ke kebenaran sekarang. Aku akan bantu kamu, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan untuk sidang. Lila bekerja tanpa lelah, mengumpulkan bukti tambahan dari bank dan notaris. Ia menemukan jejak transaksi mencurigakan yang mengarah ke rekening pribadi Isneni, serta dokumen palsu yang digunakan untuk mengalihkan aset keluarga Suca. Ini bukti kuat. Suca, kata Lila, menunjukkan tumpukan kertas di meja kecilnya. Isneni ceroboh. Dia pikir kamu gak akan berani lawan dia. Namun, di sisi lain, Isneni tak tinggal diam. Dengan kecerdasannya sebagai pengacara, ia menyiapkan pembelaan yang rapi. Ia menghubungi saksi-saksi yang bisa mendukung versinya, termasuk Pak Budi, yang kini mengaku sebagai konsultan keuangan independen, yang hanya menjalankan instruksi Suca. Kamu gak akan menang, Suca, kata Isneni saat mereka bertemu di luar kantor polisi. Matanya dingin seperti es. Aku tahu semua rahasia keluargamu. Kalau kamu teruskan ini, semua orang akan tahu siapa Hartono sebenarnya. Suca menatap Isneni. Hatinya terluka namun teguh. Aku gak peduli apa yang orang pikir tentang Papa. Yang aku tahu, kamu nyuri dari aku, dari keluargaku. Aku gak akan biarin kamu lolos. Hari sidang tiba. Pengadilan kecil di kota dipenuhi warga Sukamaju yang penasaran. Bisik-bisik tentang warisan Suca dan pengkhianatan Isneni sudah menjadi buah bibir di desa. Suka duduk di bangku penggugat,
Tangannya mencengkram lengan Lila untuk mencari kekuatan. Isneni, di sisi lain, berdiri dengan percaya diri. Pakaiannya rapi dan wajahnya tenang, seolah tak ada yang bisa menggoyahkannya. Lila membuka sidang dengan penuh semangat, menyajikan bukti demi bukti. Buku harian Ibu Sari yang mencatat kecurigaan terhadap Isneni, surat Pak Hartono yang memperingatkan tentang bahaya Isneni, dan laporan bank yang menunjukkan transfer ilegal ke rekening Isneni. Terdakwa Isneni telah memalsukan dokumen untuk mengalihkan aset warisan senilai 3 miliar rupiah milik Suca ke rekening pribadinya, tegas Lila. Suaranya bergema di ruang sidang. Isneni dengan tenang membela diri. Yang mulia, saya hanya menjalankan tugas sebagai pengacara keluarga Hartono. Semua dokumen ditandatangani oleh Suca dengan kesadaran penuh. Tuduhan ini tidak berdasar, hanya luapan emosi dari seorang anak yang bingung mengelola warisan. Suca merasa darahnya mendidih. Ia berdiri, meski Lila mencoba menahannya. Mbak Isna, kamu tahu aku nggak paham dokumen itu. Kamu bilang itu cuma formalitas. Kamu manfaatin kepercayaanku. Air matanya mengalir, namun suaranya penuh kemarahan. Hakim meminta Suca duduk kembali, namun kata-katanya meninggalkan kesan di ruang sidang. Lila kemudian memanggil Pak Wiryo, notaris, sebagai saksi. Isneni menunjukkan dokumen dengan tanda tangan Suca. Tapi saya curiga, karena Suca tidak pernah diberitahu soal aset lain, kata Pak Wiryo. Suaranya gemetar. Saya menyesal tidak memeriksa lebih lanjut. Sidang berlangsung selama berjam-jam, dengan Isneni terus berusaha memutarbalikkan fakta. Namun, bukti yang dikumpulkan Lila terlalu kuat. Hakim akhirnya memutuskan Isneni bersalah atas penipuan dan pemalsuan dokumen. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan diperintahkan untuk mengembalikan aset yang dicuri. Meski sebagian besar uang sudah lenyap, kemenangan itu seharusnya membawa kelegaan. Tapi Suca hanya merasa hampa. Ia kehilangan hampir semua warisannya, kehilangan kepercayaan pada orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling menyakitkan, kehilangan citra ayahnya yang dulu ia kagumi. Di sidang, rahasia Pak Hartono terbongkar. Ia pernah terlibat dalam proyek konstruksi ilegal yang hampir merugikan banyak orang. Meski ia keluar sebelum proyek itu gagal, noda itu tetap melekat pada namanya. Malam setelah sidang, Suca berdiri di makam orang tuanya. Hujan tipis membasahi jilbabnya. Papa, Mama, aku maafin kalian, bisiknya. Air matanya bercampur dengan air hujan. Tapi aku nggak tahu apakah aku bisa maafin diriku sendiri karena terlalu percaya pada orang lain. Ia meletakkan setangkai bunga melati di atas makam ibunya. Kenangan akan aroma masakan ibunya terngiang di benaknya. Keesokan harinya, Suca memutuskan untuk memulai hidup baru. Dengan sisa uang yang berhasil diselamatkan, ia membuka warung makan kecil, seperti mimpi ibunya. Warung itu diberi nama Sari Rasa. Untuk menghormati Ibu Sari, warga desa perlahan kembali mendekatinya. Beberapa meminta maaf atas bisik-bisik mereka sebelumnya. Tapi Suca tahu, luka di hatinya tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Di penjara, Isneni duduk di selnya, menatap dinding kosong. Ia tak menyesali perbuatannya, hanya menyesali kegagalannya. Aku cuma mau yang terbaik buat diriku sendiri, gumamnya. Suaranya dingin, tapi di luar tembok penjara, Suca berjalan dengan kepala tegak, membawa luka tapi juga harapan. Ia belajar bahwa kebenaran, meski menyakitkan, adalah satu-satunya jalan menuju pengampunan, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri.